بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة في الله، والحمد لله, kita bersyukur dan senantiasa mengingat-ingat rahmat dan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada kita sekalian, di mana Allah Tabaraka wa taala yang senantiasa memberikan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, yang membimbing kita untuk senantiasa berjalan di atas al-haq, yang merupakan kenikmatan yang sangat besar yang tidak bisa dibandingkan dengan segala kenikmatan yang lainnya, dan tidak bisa pula untuk ditukar dengan perhiasan-perhiasan dunia. Kalaulah mereka mengumpulkan seluruh harta yang ada di muka bumi ini dibandingkan dengan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan, maka al-hidayah sangat jauh lebih mahal, sangat jauh lebih mulia. Oleh karena itu, kita sebagai seorang muslim yang telah dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berjalan di atas al-haq, agar kita senantiasa memohon kepadanya agar diberikan istiqamah wa tsabatu 'alal haqq, dan diberikan petunjuk kepada jalan yang benar dari berbagai perselisihan yang terjadi di tengah-tengah umat ini. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di antara yang sering beliau ucapkan di dalam doa al-istiftah pada salatul lail, sebagaimana yang diriwayatkan oleh al-Imam Muslim rahimahullahu taala, di mana beliau senantiasa berdoa di dalam salatul lail, Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatir as-samawati wal ard
alimul ghaibi wasyahada, anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun, ihdini lima ikhtalafa fihi min al-haqq bi'idhnik, innaka tahdi man tasha'u ila siratin mustaqim. Ya Allah, Rabbnya Jibril, Mikail dan Israfil, Engkau adalah yang menciptakan langit dan bumi. Engkau yang maha mengetahui yang gaib dan yang disaksikan. Berikanlah hidayah, tunjukilah aku kepada kebenaran dari apa-apa yang diperselisihkan. Karena sesungguhnya Engkau ya Allah yang senantiasa membimbing siapa yang Engkau kehendaki kepada as-siratul mustaqim. Kalau ini diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, maka sepatutnya lah kita sebagai umatnya untuk senantiasa berdoa kepada Allah tabaraka wa taala agar dibimbing kepada jalan keselamatan, dibimbing agar senantiasa istiqamah di atas al-haq dan jauhkan dari berbagai jalan-jalan kesesatan dan penyimpangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertemuan kita pada pagi hari ini sebagaimana yang telah disampaikan bahwa tema daurah kita menjelaskan tentang pentingnya menjalin ukhuwah di atas minhaj an-nubuwah. Yang kita maksudkan dari pembahasan kita bahwa seorang muslim hendaklah mengetahui dan memahami demikian berharganya yang namanya al-ukhuwah itu, persaudaraan, di mana mereka dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah merupakan salah satu kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka yang dipersaudarakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-ukhuwah, persaudaraan itu adalah merupakan sesuatu yang telah menjadi sunnatullah, ketetapan dari Allah tabaraka wa taala. Demikian pula sebaliknya, perpecahan juga merupakan kehendak Allah tabaraka wa taala. Sehingga apabila Allah Subhanahu wa taala menyatukan satu kaum, mereka bersatu di atas al-haq, mereka bersatu di atas al-kitab was sunnah, dan berjalan di atas jalan para ulama salaf, maka ini merupakan kenikmatan yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada mereka. Oleh karenanya, hendaknya kita sebagai hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala mensyukuri kenikmatan tersebut dan berusaha untuk menjaganya dengan cara agar kemudian kita saling nasihat menasihati. Apabila di antara kita ada yang bersalah, an-nasihatu matlubah, nasihat itu dituntut untuk memberikan kepada saudaranya. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang masyhur, ad-dinun nasihah,
agama itu adalah nasihat. Demikian pula Jarir bin Abdullah al-Bajali radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, bay'atu Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ala iqamis salati wa ita'iz zakati wan nushi li kulli muslim. Aku telah membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk menegakkan salat dan menunaikan zakat dan saling menasihati di antara sesama muslim. Maka apabila seorang hendak menjaga al-ukhuwatul imaniyah, maka hendaklah mereka membangun persaudaraan mereka di atas saling nasihat menasihati, di atas al-haq, dan dengan penuh kesabaran. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, namun pembahasan kita pada daurah hari ini insyaallah taala adalah pembahasan yang lebih khusus dari sekedar membahas tentang masalah al-ukhuwah, di mana kita senantiasa mendengarkan dari sebahagian mereka yang memandang bahwa as-salafiyun mereka tidak mengerti tentang nilai ukhuwah itu. As-salafiyun ahlus sunnah wal jamaah, mereka adalah orang-orang yang senangnya memecah belah di kalangan ahlus sunnah itu sendiri. Kalimat-kalimat yang seperti ini atau yang semakna dengan ini itu tidak jarang kita dengarkan dari berbagai pihak-pihak yang tidak mengerti tentang prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah dan jahil tentang prinsip-prinsip yang telah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sehingga mereka menyangka bahwa di mana ahlus sunnah itu berada, maka mereka akan memecah belah di antara mereka sendiri. Wallahul musta'an. Khususnya di antara mereka orang-orang yang pada hakikatnya orang-orang yang telah terpengaruh dengan berbagai penyakit asyubuhat, penyakit-penyakit hizbiyah, dan terpengaruh dengan para da'i-da'i hizbiyah yang senang untuk menyebarkan hal-hal yang negatif yang mereka ketahui, apakah itu benar ataukah itu tidak benar, di kalangan ahlus sunnah, sehingga sebagian mereka pun menganggap bahwa ahlus sunnah wal jamaah adalah kelompok yang senantiasa memecah belah di antara umat ini. Bahkan di antara mereka sendiri terjadi perpecahan, sampai-sampai di antara mereka ada yang mengatakan bahwa ahlus sunnah itu telah berpecah menjadi sekian kelompok. Ahlus sunnah atau as-salafiyun terpecah menjadi beberapa kelompok. Sebagian mereka ada yang mengistilahkan salafi Yamani, salafi haraki, atau dengan istilah yang lainnya salafi turathi, naam, dan berbagai lakab-lakab yang lainnya. Naam. Dan salah satu sebab yang menyebabkan hal ini karena masing-masing dari mereka mengaku sebagai ahlus sunnah.
Dan bahkan masing-masing dari mereka mengaku sebagai salafiyin. Dan pada hakikatnya ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah merupakan tashwihul haq, pengkaburan terhadap kebenaran yang ada, pengkaburan terhadap al-haq alladhi kana alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa ashabuh. Sebab kalau kita melihat lebih mendalam tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi di medan ad-da'wah, baik di negeri kita, di Indonesia maupun di luar sana, terjadi khilaf, bahkan terjadi at-tafarruq, perpecahan di antara mereka, padahal masing-masing dari mereka mengaku sebagai seorang salafi sunni. Namun kalau kita memperhatikan bahwa perpecahan yang terjadi bukanlah disebabkan karena hal-hal yang sifatnya sepele atau sifatnya ringan, atau seperti yang dikatakan oleh sebagian mereka, permasalahan ijtihadiyah yang tidak sepantasnya seseorang itu berpecah dalam perkara-perkara khilafiyah ijtihadiyah, sebagaimana yang disebutkan oleh sebahagian yang tidak mengerti tentang hakikat permasalahan. Padahal kalau kita melihat, para ulama telah berbicara, sebahagian mereka yang mengaku sebagai sunni salafi ternyata tidak sejalan dengan apa yang telah menjadi prinsip as-salafiyah dan prinsip ahlus sunnah wal jamaah itu sendiri. Di antara mereka yang mengaku sebagai salafi tapi menjurus kepada hizbiyah, jatuh ke dalam fitnatul hizbiyah. Dan subhanallah terus bertambah, semakin hari semakin bertambah mereka yang terjatuh dalam kubangan hizbiyah, dan itu adalah merupakan ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada ad-da'watus salafiyah ini yang membutuhkan kesabaran. Termasuk pula di antara fitnah yang terjadi adalah fitnah yang menimpa sebahagian ahlus sunnah wal jamaah, baik di luar negeri kita maupun di dalam negeri ini, yang disebabkan oleh Jam'iyyah Ihya' Turath, di mana kita mengetahui sepak terjang dari Jam'iyyah ini, yang di mana-mana mereka mengaku sebagai sunni, sebagai salafi, dan mereka mengklaim bahwa mereka menyebarkan ad-da'watus salafiyah. Sementara dari kalangan ahlus sunnah wal jamaah melihat bahwa mereka telah jatuh dalam penyimpangan-penyimpangan yang menyebabkan mereka keluar dari ahlus sunnah wal jamaah itu, terjatuh ke dalam fitnah hizbiyah, sehingga bangkitlah para ulama seperti Asy-Syaikh Al-Allamah Hamilu Liwa'il Jarh wa Ta'dil Rabi' bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah taala, dan yang bersamanya dari kalangan para ulama Asy-Syaikh Muqbil, Asy-Syaikh Ahmad bin Yahya An-Najmi, Asy-Syaikh Al-Albani, dan yang lainnya dari para ulama memberikan peringatan kepada mereka dan menasihati mereka agar segera kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ternyata nasihat tersebut justru dianggap negatif oleh mereka. Mereka menganggap bahwa justru dengan nasihat-nasihat ini dianggap bahwa as-salafiyun telah memecah belah kalangan ahlus sunnah wal jamaah itu sendiri.
yang menasihati dituduh memecah belah umat. Sementara yang bergaul dengan dinar Kuwait dan terus mendapatkan aliran segar dari mereka, aliran dana yang segar dari mereka, naam, mereka yang menuduh ahlu sunnah sebagai pemecah belah dan mengklaim bahwa mereka lah salafiyah yang murni. Subhanallah. Permasalahannya jadi terbalik. Kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahum bidzaka. Setiap orang mengklaim bahwa dia punya hubungan dengan Laila, sementara Laila tidak mengerti dan tidak mengenal orang tersebut. Semua orang bisa mengklaim dirinya sebagai sunni salafi, akan tetapi yang dibutuhkan adalah praktek tatbiqul manhaj, penerapan dalam kehidupan, penerapan dalam amalan-amalan kita. Ini yang dibutuhkan, sehingga yang dikehendaki adalah agar kemudian al-manhajus salafi tetap dalam keadaan safi, bersih. Nah, bersih dari berbagai macam kotoran, kotoran syirik, kotoran bid'ah, kotoran hizbiyah, dan kotoran-kotoran yang lainnya. Lalu kemudian semakin bertambah syubhat dari mereka dengan melemparkan sekian banyak tuduhan kepada ahlus sunnah, kepada salafiyun, yang pada hakikatnya ini adalah merupakan pemutar balikan fakta. Siapakah yang memecah belah? Nanti akan kita jelaskan. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pembahasan kita kali ini di mana kita hendak menjelaskan, dan sekali lagi itu adalah merupakan bentuk nasihat agar kemudian yang keliru kembali kepada al-haq, yang terkaburkan oleh mereka kesesatan, agar kemudian itu menjadi terang bagi mereka, lalu kemudian mereka segera meninggalkan kesesatan dan kebatilan tersebut. Sebab sebahagian mereka, khususnya pada belakangan hari-hari ini, benar-benar terkabulkan permasalahan ini, sehingga mereka menyangka bahwa ya semuanya salafiyin, semuanya ahlus sunnah yang menerima dana ihya at-turath, dan yang tidak menerima semuanya ahlus sunnah, yang diajarkan kitabnya sama, yang di sini ngajar kitab tauhid, yang di sana juga mengajarkan kitab tauhid, yang di sini mengajarkan bulughul maram juga sama, yang diajarkan di sana bulughul maram, sehingga kitabnya sama, yang dibahas sama, bahkan sebagian mereka lulusan juga dari tempat yang sama, sehingga perkara ini benar-benar terkaburkan, sehingga hal-hal yang menjadi prinsipil itu dikesampingkan. Nah, sehingga di antara mereka ada yang ingin tutup mata dari perkara ini, tutup mata dari berbagai kebatilan yang tersebar di kalangan mereka yang terpengaruh dengan ihya at-turath. Naam, sehingga butuh untuk kita mengingatkan seorang mukmin, dia tidak terjatuh ke dalam lubang itu dua kali. La yuldagul mu'min fi juhrin marratain. Seorang mukmin tidak akan terjatuh ke dalam lubang, tidak akan tersengat di lubang tersebut dua kali. Sudah, kalau sekali jatuh sudah. Setelah itu kita mengetahui dan memahami, dan seorang muslim hendaklah memikirkan dirinya bahwa dia hidup di dunia ini dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedikit dia tergelincir dari jalan Allah Subhanahu wa taala, ancamannya adalah nar. Ancamannya adalah neraka. Sehingga pada saat kita berbicara tentang kebenaran dan membantah kebatilan, satu prinsip yang harus kita membangun pembicaraan tersebut adalah setiap apa yang kita bicarakan harus disertai dengan hujjah ilmiah. Harus disertai dengan hujjah ilmiah, tidak dengan perasaan, tidak kemudian dengan menyebutkan dalil-dalil yang itu bukan dalil.
Nah, namun kita harus kembali kepada Al-Quran was Sunnah dan mauqifus salafis salih, pendirian para ulama salaf dalam menyikapi sesuatu. Nah, duna ifratin wala tafriq, tidak berlebih-lebihan dalam menyikapi sesuatu dan tidak pula meremehkan sesuatu. Kita memberikan setiap keadaan itu sesuai dengan porsinya. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pada pertemuan kita di hari ini, saya tentu tidak ingin membahas rincian dari apa yang diucapkan oleh mereka, apa yang terjadi secara rinci. Naam, sebab itu akan memakan waktu yang sangat banyak. Namun yang terpenting bagi kita adalah kita harus memiliki prinsip. Kita harus memiliki kaidah, yang dengan kaidah tersebut kita bisa membedakan yang hak dan yang batil. Yang dengan kawaid tersebut kita bisa berjalan di atasnya. Lalu kemudian kita menerapkan setiap permasalahan yang terjadi itu berdasarkan kawaid yang ada. Dan apabila kita telah memahami kawaid tersebut, kemudian kita masuk kepada pembahasan yang berikutnya, membantah syubhat-syubhat yang terjadi, yang disebarkan oleh sebagian mereka untuk mengaburkan permasalahan ini. Karena semakin lama kita melihat, subhanallah, semakin terkaburkan. Lebih terkaburkan lagi disebabkan karena adanya fatwa dari sebagian para ulama yang merekomendasi Jam'iyyatu Ihya'it Turath dan membolehkan untuk berhubungan dengan mereka dan membolehkan untuk mengambil dana-dana mereka dengan alasan bahwa kalau Anda seorang salafi, kuat salafinya, maka pengaruh dari manapun itu tidak akan memberikan perubahan sedikit pun. Nah, maka oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, pada pertemuan kita kali ini kita akan membagi pembahasan kita menjadi beberapa bagian. Bagian yang pertama kita akan menjelaskan terlebih dahulu hal-hal yang menyangkut tentang kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk membantah kebatilan, membantah sesuatu yang menyelisihi Alkitab was Sunnah. Nah, kemudian setelah itu kita pun akan menjelaskan bahwa siapapun dia, apakah dari kalangan ahlu sunnah wal jamaah atau dari kalangan ahlu bid'ah, apabila dia menyelisih kebatilan, maka yang wajib bagi seorang yang mengerti dan memiliki hujjah untuk menjelaskan. Dan ini semua dalam bentuk nasihat. Dan terkadang kebatilan yang dibantah tersebut harus menyentuh orang-orang yang terjatuh dalam kebatilan itu. Memberikan peringatan bukan hanya dari kebatilan, tapi terkadang dari orang-orang yang terjatuh dalam kebatilan tersebut apabila ada kemaslahatan yang menghendaki hal tersebut. Nah, tidak seperti yang dikatakan oleh sebagian mereka, hadzir minal bid'ah wa la tuhadzir mimman yaqulu biha. Nah, berikan peringatan dari bid'ah, tapi jangan kamu berikan peringatan dari orang yang mengatakannya. Kalau mau mentahdir, tahdir bid'ahnya, jangan tahdir orangnya. Nah, dan yang semisal ini yang mereka sebarkan, yang pada hakikatnya ini adalah prinsip-prinsip yang keluar dari ahlus sunnah wal jamaah. Ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, as-salafiyun, ahlus sunnah wal jamaah sangat cinta dengan yang namanya persatuan, sangat cinta dengan yang namanya ukhuwah. Sebab ukhuwah itu
adalah sesuatu yang sangat mahal harganya. Apabila Allah Subhanahu wa taala menyatukan satu kaum, itu adalah merupakan kenikmatan. Wa alafa baina qulubihim. Law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim walakinna Allah alafa bainahum. Allah Subhanahu wa taala menyatukan hati-hati mereka. Kalaulah engkau menginfakkan semua apa yang ada di muka bumi ini, engkau tidak akan mampu menyatukan hati-hati mereka. Akan tetapi Allah yang menyatukan mereka itu. Allah yang menyatukan mereka. Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan mereka itu saling bersaudara antara satu dengan yang lainnya. Sehingga persaudaraan itu adalah sesuatu yang sangat besar sekali. Yang sangat mahal sekali nilainya. Yang harus kita pelihara. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada umat ini dari perpecahan. Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha walladhi awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud din wa la tatafarraqu fihi. Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada kalian sebagaimana Allah telah mewasiatkan kepada Nuh. Demikian pula yang telah kami wahyukan kepadamu dan yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, kepada Musa dan kepada Isa, an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Hendaklah kalian menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala ini dan jangan kalian berpecah. Jangan kalian berpecah. Perhatikan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini. Allah Azza wa Jalla melarang umat ini dari perpecahan. Dan cara agar kemudian mereka bersatu dan senantiasa berada di atas al-ukhuwah tersebut, persaudaraan itu, agar mereka senantiasa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Iqamatud din. Nah, an aqimud dina wa la tatafarraqu fihi. Tegakkanlah agama ini dan jangan kalian berpecah. Maka di sini menjelaskan kepada kita bahwa tidak akan mungkin ada yang namanya persatuan tanpa iqamatud din, tanpa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ingin bersatu, harus bersatu di atas al-haq. Nah, sehingga di antara prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, apabila mereka hendak menyatukan hati-hati mereka dengan yang lainnya, maka penyatuan itu harus berada di atas prinsip ini. Sepakat di atas kebenaran, maka yang ada adalah persatuan. Yang ada adalah ukhuwah. Al-ukhuwah alal haqq. Al-ijtima'u alal haqq. Oleh karena itu, Ahlus Sunnah mereka disebut sebagai al-jamaah disebabkan karena mereka bersatu di atas al-haq. Mereka tidak bersatu di atas kebatilan. Barulah mereka disebut sebagai Ahlus Sunnati wal Jamaah. Sehingga Ahlus Sunnati wal Jamaah senantiasa menjaga prinsip ini. Dengan siapapun mereka, apabila mereka ingin bersama berjalan di atas al-haq, maka yang ada adalah ukhuwah. Yang ada adalah ta'liful qulub, akan disatukan hati-hati tersebut. Dan yang menyatukan hati-hati mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya sekedar mengumpulkan kumpul tanpa memperhatikan akidah. Ini adalah suatu hal yang tidak mungkin ada di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berkumpul di sana ada hizbinya, ada sufinya, ada khurafinya, ada mubtadi'nya, juga ada Ahlus Sunnahnya, lalu kemudian berkumpul. Maka ini tidak mungkin. Nah, harus disatukan di atas al-haq. Dan ini pula yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan dan jangan kalian berpecah belah. Perintah untuk i'tisam. Al-i'tisamu bihablillah. Apa yang dimaksud berpegang teguh dengan tali Allah? Hablullah huwal Quran was sunnah. Al-Quran was sunnah. Benar apa yang dikatakan oleh Ibnu Abi Daud rahimahullahu ta'ala dalam bait-bait syairnya, dalam syair-syair Al-Haiyah, beliau mengatakan tamassak bihablillahi wattabi'il huda wala taku bid'iyan la'allaka tuflihu wadin bi kitabillahi wasunanillati atat an rasulillahi tanju wa tarbahu. Berpegang teguhlah engkau dengan hablullah, dengan tali Allah, dan ikutilah hidayah. Jangan engkau menjadi seorang pelaku bid'ah, semoga engkau mendapatkan keberuntungan. Wadin bi kitabillahi wasunan, dan beragamalah engkau, berkeyakinanlah engkau dengan kitabullah was sunanillati atat an rasulillah, dengan kitabullah dan sunnah yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tanju wa tarbahu, engkau akan selamat dan engkau akan mendapatkan keberuntungan. Maka hablullah wal Quran was sunnah. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wala tafarraqu, dan jangan kalian berpecah belah. Maka yang menyebabkan terjadinya perpecahan ketika ada di antara kita yang tidak berpegang teguh dengan hablullah tabaraka wa ta'ala. Kalau seorang bersatu di atas hablullah, semuanya berpegang kepada tali Allah, kepada Al-Quran was sunnah dengan pemahaman yang sahih, maka tidak akan terjadi yang namanya at-tafarruq. Namun kenapa Allah Subhanahu wa taala memperingatkan wala tafarraqu, jangan kalian berpecah, yaitu jangan kalian sampai meninggalkan hablullah, sebab yang demikian akan menyebabkan perpecahan di antara kalian. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala mengingatkan umat ini bahwa perpecahan itu adalah merupakan cara-cara orang-orang musyrikin, cara-cara kaum musyrikin dalam beragama, yang umat ini dilarang untuk meniru cara-cara mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a. Kullu hizbin bima ladaihim farihun." Kalian janganlah seperti orang-orang musyrik. Apa kebiasaan orang-orang musyrik itu? Minal ladzina farraqu dinahum, yaitu orang-orang yang mereka itu farraqu dinahum, mereka memecah belah agama mereka. Kenapa mereka dikatakan memecah belah agama mereka? Kata para ulama, farraqu dinahum ay faraqu, mereka memecah belah agama mereka yaitu karena mereka meninggalkan agama. Karena mereka meninggalkan agama, maka mereka berpecah dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Masing-masing dari kelompok merasa benar dengan apa yang ada pada mereka, padahal masing-masing dari mereka telah meninggalkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penyebab perpecahan itu adalah manakala ada sebahagian kelompok atau sebagian orang yang meninggalkan agama Allah, yang tidak tunduk terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, yang terjadi adalah tafarruq.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini haram, lalu kemudian mereka menghalalkan. Berarti mereka telah meninggalkan agamanya. Mereka telah berpisah dari agamanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan ini halal, lalu kemudian mereka haramkan. Maka mereka menyelisihi apa yang telah menjadi ketetapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Azza wa Jalla telah memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar beliau berlepas diri dari orang-orang yang meninggalkan agama ini. Orang-orang yang meninggalkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, yang menyebabkan mereka berpecah dari agama Allah. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang mereka memecah belah agama mereka sehingga mereka berkelompok-kelompok masing-masing memiliki pengikut, engkau tidak termasuk dari mereka sedikit pun. Lasta minhum fi syai'. Engkau tidak termasuk dari mereka sedikit pun. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam berlepas diri dari orang-orang yang meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala ini. Bahkan ini terus berlaku. Sikap berlepas diri dari orang-orang yang meninggalkan agama Allah Jalla wa Ala, ini adalah merupakan mauqif Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terus menerus hingga yaumul qiyamah, bahkan sampai di akhirat. Di akhirat ketika umat Nabi sallallahu alaihi wasallam mendatangi telaga Rasulullah alaihi salatu wassalam, mereka berbondong-bondong mendekati telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu di antara mereka ada yang hendak mendekati telaga Rasulullah, namun mereka terpelanting. Mereka tidak mampu mendekati telaga Rasulullah alaihi salatu wassalam. Lalu kemudian Rasulullah alaihi salatu wassalam mengeluhkan hal itu. Ya Rabb, innahum min ummati. Wahai Rabb, sesungguhnya mereka itu dari kalangan umatku. Namun dikatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau tidak tahu apa yang mereka perbuat dari perkara-perkara baru, urusan-urusan bid'ah yang mereka perbuat setelah meninggalmu. Maka mendengarkan itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, suhqan suhqan bu'dan bu'dan liman baddala ba'di. Menjauh, menjauh bagi orang-orang yang telah mengganti, merubah apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah beliau. Nah, maka ini menunjukkan bahwa Rasulullah alaihi salatu wassalam berlepas diri dari orang-orang yang meninggalkan agama Allah, yang menyelisihi Alkitabu was Sunnah. Oleh karena itu, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, merupakan bentuk nasihat agar kemudian Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kita di atas al-haq. Bukan hanya sekedar kumpul, ngobrol, senyum, na'am, saling membagi harta antara satu dengan yang lainnya. Kalau ketemu senyum dan ketawa, lalu dianggap bahwa ini adalah persatuan. Lah, bukan itu. Islam itu sangat mahal daripada kita harus menjual al-wala wal bara di atas perkara-perkara yang seperti itu. Nah, Islam itu termasuk di antara prinsipnya adalah memelihara syariah, memelihara agama Allah Subhanahu wa taala ini dari berbagai macam kotoran, dari berbagai macam syubhat wa syahwat, agar kemudian Islam ini sepanjang zaman terus dalam keadaan safi, naqi, wadih, jali, dalam keadaan jelas, manhajnya jelas. Naam. Sehingga agama ini akan ditegakkan dengan cara saling menasihati. Di antara mereka ada yang salah, harus diberikan nasihat. Nah, ada yang keliru, terjatuh dalam penyimpangan, berikan peringatan. Ya akhi, ini tidak diperbolehkan, ini penyimpangan, ini adalah kesesatan.
Islam itu dibangun di atas perkara yang demikian ini. Tahdzir. Bahkan terkadang harus sampai kepada tingkatan dengan cara yang keras sekalipun. Oleh karena itu, nas-nas dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mauqif para ulama salaf itu dibangun di atas perkara ini. Dalam rangka untuk memelihara agama ini, agar senantiasa agama ini senantiasa murni dari berbagai kotoran-kotoran, maka harus ada peringatan-peringatan agar kemudian umat ini tidak terjatuh dalam kebatilan. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim ketika Allah menjelaskan bahwa di dalam Al-Qur'an itu ada yang muhkam dan ada yang mutasyabih. Huwa alladhi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukhra mutasyabihat. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'a al-fitnah wa ibtigha'a ta'wil. Nah, dialah Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala yang menurunkan kepadamu Alkitab. Di dalam Alkitab itu ada ayat-ayat yang muhkam, yang itu adalah merupakan induk dari Alkitab. Dan di antara ayat-ayat tersebut ada yang mutasyabihat. Mutasyabihat yang samar-samar. Nah, yang kadang-kadang ayat-ayat yang tersamarkan ini pun dijadikan oleh orang-orang yang berjalan di atas kebatilan sebagai dalil untuk membenarkan suatu kebatilan. Oleh karena itu Allah ingatkan, adapun orang-orang yang di dalam hati mereka terdapat penyakit, maka mereka suka mencari dan mengikuti ayat-ayat yang mutasyabihat. Tujuannya untuk apa? Ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih. Tujuan mereka adalah untuk mencari fitnah dan untuk mencari penakwilan-penakwilannya agar disesuaikan dengan kebatilan. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, apabila ada ayat-ayat yang mutasyabihat, maka segera kembalikan kepada ayat-ayat yang muhkam, karena ayat yang muhkam itu adalah ummul kitab, induk dari Alkitab yang jelas. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah ini, lalu kemudian beliau mengatakan kepada Aisyah radhiyallahu taala anha, فَإِذَا رَأَيْتِ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّاهُمُ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Apabila engkau melihat orang-orang yang suka mencari ayat-ayat yang mutasyabihat tersebut, maka mereka itulah orang-orang yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Maka berhati-hatilah kalian dari mereka. Berhati-hatilah kalian dari mereka. Lihat ini peringatan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fahdharuhum, hati-hati kalian dari mereka. An-Nawawi rahimahullah taala ketika beliau menjelaskan hadis ini dalam Syarah Muslim, beliau mengatakan, fi hadzal hadits at-tahdhiru min mukhalatati ahli az-zayg wa ahli al-bid'ah wa man yattabi'ul mushkilati lil fitnah. Di dalam hadis ini peringatan dari berkumpul dengan orang-orang yang menyimpang dan berkumpul dengan orang-orang yang mereka dari kalangan ahlul bid'ah dan orang-orang yang suka mencari permasalahan-permasalahan fitnah. Ya. Tujuannya adalah untuk menyebarkan fitnah, untuk menyebarkan kesesatan di kalangan umat ini. Tahdzir, peringatan. Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam memperingatkan, fahdharuhum, hati-hati kalian terhadap mereka. Agar kemudian ketika kita mendengarkan ada seorang suka mengungkit-ungkit ayat-ayat mutasyabihat untuk membenarkan kebatilannya, sementara kita mengetahui perkara-perkara muhkam menyelisihi apa yang dia tafsirkan, apa yang dia fahami, maka hendaklah kita segera berhati-hati. Hati-hati dari orang-orang.
Berhati-hati adalah peringatan. Dan termasuk dalam bentuk kehati-hatian, sebagaimana disebutkan oleh An-Nawawi, berhati-hati dari berkumpul dengan mereka, ahlul zayghi wa ahlul bid'ah. Nah, oleh karena itu, membela sunnah di dalam al-manhajus salafi merupakan suatu amalan yang paling mulia. Membela sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam Islam termasuk dalam bentuk jihad fi sabilillah. Disebutkan oleh Muhammad bin Yahya Az-Zuhli, beliau mengatakan, saya mendengarkan Yahya bin Ma'in rahimahullahu taala mengatakan, az-zabbu 'anis sunnati afdalu minal jihad fi sabilillah. Membela sunnah itu lebih afdal, lebih utama dari berjihad di jalan Allah. Lalu Muhammad bin Yahya berkata kepada Yahya bin Ma'in, ar-rajulu yunfiqu malahu wa yut'ibu nafsahu wa yujahidu fahada afdalu minhu? Qala na'am bikathir. Kata Muhammad bin Yahya kepada Yahya bin Ma'in, lalu bagaimana dengan seseorang ketika dia menginfakkan hartanya, dia melelahkan dirinya dan berjihad, apakah membela sunnah itu tetap lebih afdal? Kata Yahya bin Ma'in, ya bikathir, lebih afdal dan lebih banyak afdalnya. Ini disebutkan oleh Az-Zahabi dalam kitabnya Syiar A'lamin Nubala, jilid 10 halaman 518. Demikian pula yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, sebagaimana dinukilkan dalam Majmu'ul Fatawa jilid 28 halaman 231 dan 232. Beliau mengatakan, wa mathalu a'immatil bid'ah min ahli al-maqalat al-mukhalifati lil kitab was sunnah aw al-ibadat al-mukhalifati lil kitab was sunnah fa inna bayana halihim wa tahdhir al-ummati minhum wajibun biittifaqil muslimin. Perumpamaan para tokoh-tokoh bid'ah itu dari orang-orang yang memiliki makalah yang menyelisihi Alkitab was sunnah, ataukah ibadah-ibadah yang menyelisihi Alkitab was sunnah, maka sesungguhnya menjelaskan keadaan mereka dan mengingatkan umat dari mereka, ini adalah perkara yang wajib berdasarkan kesepakatan kaum muslimin. Hatta qila li Ahmad bin Hanbal, sampai ditanya Imam Ahmad bin Hanbal, ar-rajulu yasumu wa yusalli wa ya'takifu ahabbu ilaika aw yatakallam fi ahli bidah? Bagaimana dengan seorang, dia salat, dia berpuasa, dia i'tikaf, apakah yang demikian lebih kamu sukai ataukah dia berbicara tentang ahlul bid'ah? Maka kata Imam Ahmad, idza qama wa shalla wa i'takafa fa innama huwa li nafsi. Kalau dia salat, dia berpuasa dan dia i'tikaf, itu kan untuk pribadinya sendiri, tidak dirasakan oleh yang lainnya, dia yang mendapatkan pahala. Wa idza takallama fi ahli al-bid'ah fa innama huwa lil muslimin, hadza afdal. Namun kalau dia berbicara tentang ahlul bid'ah, si fulan mubtadi', si fulan jahmi, si fulan mu'tazili, maka itu untuk kemaslahatan kaum muslimin, ini lebih afdal. Ini lebih afdal karena memelihara akidah kaum muslimin. Nah, ini pula yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam Miftahu Daris Sa'adah jilid 1 halaman 103. Beliau mengatakan ketika menyebutkan ahlus sunnah dan jihadnya ahlus sunnah itu seperti apa, kata beliau, fakam min qatilin li iblis qad ahyawhu wa min dallin jahilin la ya'lamu tariqa rushdihi qad hadawhu wa min mubtadi'in fi dinillah bi syuhubil haqqi qad ramawhu jihadan fillah wa ibtigha'a mardatih. Berapa banyak orang yang dibunuh oleh iblis yang ahlus sunnah itu telah menghidupkannya, dan berapa banyak orang yang sesat, yang jahil, dia tidak mengerti jalan petunjuk yang dengan ahlus sunnah mereka berusaha membimbingnya.
Demikian pula berapa banyak dari kalangan ahlul bid'ah yang berbuat bid'ah di dalam agama Allah, maka dengan meteor kebenaran mereka telah melemparnya, yakni membantah kebatilan ahlul bid'ah, dan ini semua dilakukan oleh ahlus sunnah sebagai jihad di jalan Allah dan mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Ibnul Qayyim rahimahullah menyebutkan di dalam An-Nuniyahnya, beliau mengatakan, hadza wa nasrud din fardun lazimun la lil kifayati bal lil a'yani biyadin wa imma bil lisani fa in ajazat fa bit tawajjuh wad du'a bi janani. Yang demikian ini, menolong agama Allah Subhanahu wa taala adalah satu kewajiban yang hukumnya fardhu ain, bukan fardu kifayah, namun kewajiban bagi setiap orang. Namun tentunya dengan ilmu dan hujjah yang jelas, ya, dengan tangannya ataukah dengan lisannya. Apabila dia tidak mampu, maka dengan berdoa, dengan hatinya melakukan pengingkaran terhadap perbuatan dan penyelisihan terhadap Al-Quran wa sunnah tersebut. Dan para ulama ussalaf berjalan di atas hal ini. Apabila mereka melihat ada satu kelompok menyimpang, mereka segera menyelisihinya dan memberikan peringatan umat darinya. Siapa yang paling pertama yang berbicara tentang al-jarh wa ta'dil? Al-Quranul Karim. Nah, yang menjarah bahkan disebutkan secara ta'yin, ya, tidak disebutkan secara umum. Disebutkan namanya, tabbat yada abi lahabin wa tab. Dan ini jarah. Nah, disebutkan, diabadikan namanya dalam Al-Quran Karim. Celaka Abu Lahab. Celaka kedua tangan Abu Lahab. Celaka dan binasa dia. Nah, dan ini tahdzir dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan peringatan dari firaq, ya, dari berbagai kelompok-kelompok sesat yang akan muncul. Al-Qadariyah wal Khawarij. Bahkan beliau mengatakan Al-Khawarij kilabun nar. Khawarij itu adalah anjing-anjing neraka. Dan beliau yang mengatakan Al-Qadariyatu majusu hadhihi al-ummah fa in marida fala ta'udu wa in mata fala tattabi'u jinazata. Qadariyah itu majusinya umat ini, orang-orang yang mengingkari takdir. Kalau dia sakit jangan kalian jenguk dia. Kalau dia mati jangan kalian ikuti jenazahnya. Nah, lalu kemudian para sahabat berada di atas manhaj ini. Tidaklah mereka melihat kemungkaran. Tidaklah mereka melihat munculnya orang-orang yang mereka ingin memunculkan perkara-perkara bid'ah di kalangan umat, melainkan mereka segera mengingkarinya. Kisah yang disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah tentang awal munculnya fitnatul qadariyah di Basrah, Ma'bad bin Abdillah al-Juhani, yang berpendapat bahwa tidak ada yang namanya takdir. Allah Jalla wa'ala tidak mengetahui apa yang terjadi kecuali apabila kejadian itu sudah terjadi. Berita ini dibawa oleh Yahya bin Ya'mar bersama dengan Abdurrahman Al-Himyari berangkat ke Makkah. Nah, lalu kemudian mereka bertemu dengan Abdullah bin Umar. Lalu mereka sampaikan kepada Abdullah bin Umar tentang perihal munculnya Al-Qadariyah di Basrah. Apa kata Abdullah bin Umar? Beliau mengatakan, akhbiru anni bari'um minhum wa annahum bura'a'u minni. Sampaikan kepada mereka, saya berlepas diri dari mereka, dan mereka pun berlepas diri dari saya. فوالله الذي نفسي بيده لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا لا يقبل الله عز وجل منه حتى يؤمن بالقدر. Demi Allah yang jiwaku berada di tangannya, kalaulah salah seorang mereka berinfak sebesar gunung Uhud emas, Allah tidak akan menerima itu sampai dia beriman
kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Sikap yang keras ketika melihat ada mukhalafah terhadap Alkitab dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sikap ini secara umum, inilah yang dikatakan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah taala dalam Madarijus Salikin jilid 1 halaman 372. Beliau mengatakan, washtadda nakirus salafi wal a'immati laha ay al bid'ah, dan sangat keras pengingkaran para ulama salaf dan tokoh-tokohnya terhadap bid'ah. Wasahu bi ahliha min aqtaril ardi, dan mereka teriak ya terhadap para pelaku bid'ah itu di berbagai belahan bumi ini. Wa hadzaru fitnatahum ashadda tahdzir, dan mereka memperingatkan fitnah dari ahlul bid'ah itu dengan sangat keras peringatan mereka. Wa balaghu fi dzalik ma lam yubalighu mithlahu fi inkari fawahish wadh-dhulmi wal-'udwan, dan mereka bahkan berlebihan dalam menyikapi hal tersebut yang mereka tidak melakukan itu dalam mengingkari perbuatan fuhsh, perbuatan kemaksiatan, kezaliman dan permusuhan. Idh madarratul bid'ah wa hadmiha lid-din wa munafatiha lahu asyad. Sebab kemudaratan bid'ah itu, dan bid'ah itu merobohkan agama dan menghilangkan agama itu lebih besar dampaknya dibandingkan seorang yang melakukan kemaksiatan. Nah, maka ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, jelas bagi kita bahwa sikap para ulama salaf dalam hal ini itu tidak meremehkan. Tidak kemudian ketika kita mengetahui bid'ah lalu kemudian ketika bertemu ya senyum, naam, duduk bareng, ngopi bareng, naam. Sementara kita mengetahui si fulan halal bid'ah. Sementara kita mengetahui si fulan mengikuti tariqatul hizbiyah. Para ulama tidak demikian, tidak tenang hati mereka. Kewajiban mereka adalah mengingkari kemungkaran. Nah, tujuan mereka adalah menasihati. Nah, menasihati orang yang terjatuh dalam perkara bid'ah dan hizbiyah tersebut, sekaligus memperingatkan kepada yang lainnya jangan sampai mereka mengikuti langkah orang-orang yang seperti ini. Nah, oleh karena itu ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, mengapa para ulama mentahdzir ihya'ut turah,